di ayat walaqad ataina. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fi. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab. Fakhtulifa fi, maka diperselisihkan di dalam Alkitab itu. Kalau Allah tidak ada ketetapan dari Allah di kalimat sebelumnya, maka tentu saja tidak akan terjadi perselisihan itu. Dan sungguh mereka itu lafi syakkim minhum murib, di dalam keraguan dan perselisihannya itu. Di sini dijelaskan dalam tafsir wal qad ataina itu kudziba wa udhiya, dan dibohongkan itu kitab itu, dan juga dicederai. Dicederai itu kitab. Kita tahu yang kitab yang diberikan kepada Nabi Musa itu kitab Taurat. Nanti Taurat itu yang aslinya jelas sudah tidak ada. Tidak bisa diperoleh lagi mana sih kitab Taurat yang asli yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan kemudian nanti di kalangan orang Kristen saat ini kitab Taurat itu menjelma menjadi perjanjian lama. Nah, kalau di orang-orang Yahudi itu menjadi Talmud. Gitu. Perjanjian lama itu ya tentu asal-usulnya katanya dari Taurat. Yang di dalamnya juga ada Zaburnya juga, itu ada Mazmur. Tetapi oleh orang Yahudi tidak diakui kitab perjanjian lama itu. Karena mereka itu menggunakan Talmud, yang Talmud itu adalah sebetulnya bukan Taurat, tetapi penjelasan mengenai Taurat, semacam tafsir. Tafsir dari kitab Taurat itulah Talmud. Yang saat ini dipegang oleh orang-orang Yahudi, itu penganut Yudaisme. Yudaisme itu mereka memegang Talmud yang merupakan penjelasan dari Taurat. Sedangkan yang di orang-orang Nasrani itu adalah PL atau perjanjian lama, itu tidak diakui oleh orang-orang Yahudi. Dan perlu diketahui juga, di orang-orang Kristen itu sendiri beda-beda itu. Beda itu dalam pengertian gini, antara Katolik, Protestan, kemudian ada kelompok yang lain, jumlah kitabnya itu tidak sama. Jumlah pasal mungkin kalau dalam Quran itu suratnya itu surat-suratnya, kalau dalam kitab-kitab perjanjian baru itu pasal itu kan. Itu di antara orang Katolik itu lebih banyak tentu saja. Tapi di Protestan udah dikurangi. Itu sudah beda jumlah suratnya kalau di Al-Qur'an mungkin gitu. Jumlah surat antara kelompok tertentu dengan kelompok yang lainnya. Demikian juga dari sisi kalau dilihat ada lagi sebetulnya Bible dari kelompok yang lain seperti Bible Barnabas atau biasa kita kenal Injil Barnabas, itu sangat bertentangan. Jadi pengertian di sini pakhtulifa, maka diperselisihkan. Dalam pengertian ditafsirkan kudziba, dibohongkan sebagian, wa udia, dan dicederai, diubah-ubah. Seperti mengenai keharaman babi misalnya. Dalam perjanjian lama itu ada diharamkan babi. Yang lama-lama itu kemudian diubah oleh LAI, misalnya Lembaga Alkitab Indonesia, itu yang diharamkan itu bukan babi secara menyeluruh, tapi babi hutan misalnya. Itu ada perubahan-perubahan seperti itu. Seperti diakui oleh para kristolog, gitu, para ahli Kristen, ada perubahan-perubahan. Itu yang dimaksud ini kudziba wa udia, dicederai. Wakhtulifa fihi. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizama wa ajalun musamma. Kalaulah tidak ada ketetapan dari Allah, maka tentu saja kitab-kitab itu akan dihilangkan sama sekali, tetapi masih ada sisa-sisanya saat ini. Laqudiya bainahum, atau akan segera Allah adab itu orang itu yang memperselisihkan, yang memain-mainkan kitab suci itu. La'ajjala lahumul adab, Allah akan menyegerakan siksaan kepada mereka. Karena nanti sebagaimana kita ketahui, kepada umat-umat dahulu
sebelum Nabi Muhammad, itu siksaan itu bisa kontan di dunia ini. Tapi kalau untuk umat Nabi Muhammad SAW, setelah lahir Nabi Muhammad SAW, itu ada penangguhan. Itu salah satu penafsiran, laula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizama wa jalum sama, atau laqudiya bainahum, pasti akan diputuskan di antara mereka, disegerakan siksanya. Wa innahum la fi syakkin minhum murib, dan sesungguhnya mereka itu di dalam keraguan yang sangat nyata. Jadi satu dengan yang lain itu saling menuduh bahwa itu adalah salah. Kelompok yang lainnya menuduh itu juga salah. Balkanu syakina, mereka semua di dalam keraguan, fima qalu, dalam apa yang mereka sampaikan. Ghairu muhaqqiqina, tidak yakin li syai'in kanu, yang mereka pegang. Jadi yang mereka pegang itu mereka sendiri meragukan. Dan ini diberitakan oleh Allah. Ditelanjangi, Al-Quran ini menelanjangi apa yang telah mereka lakukan, penyimpangan-penyimpangan. Kita tahu bahwa itu ada penyimpangan itu ya karena Allah memberitakannya. Kalau tidak Allah beritakan, ya tentu kita tidak tahu juga. Kemudian di ayat berikutnya, man amila sholihan falinafsih, siapa orang yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya sendiri. Ini Al-Quran sudah jauh-jauh hari menyatakan seperti itu. Siapa yang berbuat kebaikan, ya tentu kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang memperburuk perbuatannya sendiri, juga kembali fa'alaiha, kembali kepada dirinya sendiri. Ini pernyataan yang sangat monumental, saya kira itu. Sehingga orang itu jangan menuduh orang lain kalau ada kebaikan atau keburukan, tetapi sebetulnya kepada dirinya sendiri. Sama kalau di kampus itu kepada mahasiswa, ada murid-murid, setiap perkuliahan itu ada perjanjian atau kontrak belajar, kan bisa gitu. Nilai akhirnya itu bisa beragam, bisa dapat A, B, C, terus sampai E, tidak lulus. Nah, hasil akhir ini bukan bergantung kepada dosen. Yang menentukan nilai akhir yang kita peroleh itu apa, A, B, dan seterusnya, itu mahasiswa sendiri. Tergantung mereka. Dosen itu atau guru itu hanya fasilitator saja, kan, memfasilitasi. Bahwa nanti hasil akhirnya itu akan dapat A atau B, ya harus bergantung kepada mahasiswa. Nah, ini artinya akan memperoleh apa, maka man amila sholihan falinafsih, kembali kepada dirinya. Kalau berbuat baik, kalau dalam perkuliahan itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati, tentu akan memperoleh nilai yang telah disepakati juga. Demikian juga dalam kehidupan ini. Kalau berbuat kebaikan, karena kehidupan ini juga universitas, kan, universitas kebaikan, untuk memperoleh nilai juga sebetulnya kita. Tapi yang menilainya nanti Allah, dan bergantung kepada kita. Kalau ingin dapat nilai bagus, tentu kita harus seperti ini. Tetapi kebagusan itu kembali kepada dirinya sendiri, tidak ditentukan orang lain, gitu. Man amila sholihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang memperburuk terhadap amalnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya, seperti dalam pepatah sehari-hari, kan, kalau ingin memperoleh penghargaan orang lain, hargailah orang lain itu oleh kita. Kembali kepada diri kita. Tapi kalau kita berbuat keburukan kepada orang, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kita. Saya kira ngepas dengan ayat ini. Innama yarji'u wa bala dzalika alaihi, kembali kepada diri. Siapa menanam, dia akan menuai, mungkin dalam istilah peribahasa yang lain. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, dan sekali-kali Allah tidaklah melakukan kedzaliman, tidak akan menganiaya kepada hamba-hambanya. Kalaupun memperoleh keburukan, itu adalah akibat perbuatan dirinya sendiri. Ini jaminan dari Allah. Jadi kalau seseorang nanti la yu'aqabu ahadan illa bidzanbin, la yu'aqibu, tidak akan menyiksa Allah kepada seseorang kecuali karena dosanya sendiri. Jadi kalau nanti di akhirat memperoleh neraka, memperoleh siksa Allah, bukan Allah zalim.
Tidak mungkin sama sekali Allah mendolimi hambanya. Siksaan itu atau kemalangan nanti di akhirat karena perbuatan dirinya sendiri. Wa yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjah alaih. Dan tidak akan Allah menyiksa seseorang kecuali setelah ditegakkan hujjah, telah terjadi pengadilan mungkin begitu. Telah diadili, tidak ujug-ujug gitu. Wa irsalir rasuli, dan setelah Allah mengutus utusan ilahi kepada yang bersangkutan. Telah ada informasi, telah tahu orang itu bahwa dia itu harus beriman kepada Allah, tapi tidak beriman. Nah, itulah akibat ketidakberimanan. Sehingga dalam hal ini, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidaklah akan menyiksa kepada orang yang tidak sampai utusan kepada yang bersangkutan. Artinya bagi orang yang tidak mengetahui bahwa harus beriman kepada Allah karena tidak ada informasi, tidak ada berita, tidak ada mubalik dan sebagainya, terbebas dari siksaan. Untuk mereka yang hidup di jauh di pedalaman, jauh dari sumber-sumber untuk mengakses informasi, maka terbebas. Karena di sini tentu saja tadi kembali kepada dirinya. Gimana dirinya mau beriman, toh tidak tahu bahwa dia itu harus beriman. Kalau tidak tahu itu aman tentu saja. Tapi kalau sudah tahu tidak mau, nah itu yang memperoleh balasan dari Allah. Kemudian ilahi iradu ilmu sa'ah. Kepada Allah lah dikembalikan pengetahuan mengenai as-sa'ah, hari kiamat. La ya'lamu dzalika ahadun siwahu. Tidak ada yang tahu seorang pun selain daripada Allah perihal kiamat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bashar, penghulu manusia, waktu ditanya malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, kapan akan terjadi kiamat?" Jawaban Nabi itu, "Mal mas'ulu anha bi'alama min sa'il." Yang ditanya perihal kiamat itu tidak lebih tahu daripada yang nanya. Saya itu tidak lebih tahu dibanding engkau, wahai Jibril. Kok nanya kepada saya, mestinya engkau yang memberitahu. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu, yang dekat dengan Allah. Sehingga kalau ada yang menebak-nebak atau meramalkan akan terjadi kiamat tanggal sekian itu pasti bohongnya. Karena Nabi SAW sendiri tidak mengetahui. Bahkan malaikat Jibril pun tidak ada yang tidak tahu beliau. Bertanya kepada Nabi. Al-Quran sudah menjelaskan berulang-ulang dalam beberapa ayat. Seperti dalam An-Nazi'at. Ila rabbika muntaha. Kepada Tuhanmu lah kesudahan perihal kiamat kapan terjadi. La yujalliha li waqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui ajal terjadi waktu kiamat itu kecuali hanya Allah saja. Dan seterusnya. Artinya dijamin bahwa pengetahuan mengenai kiamat tidak ada yang tahu seorang pun, hanya Allah. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha. Nah, ini Allah menjelaskan kepada kita, tidaklah keluar itu dari pohon-pohonan, buah-buahan, putik dan benang sari, mungkin itu calon-calon buah itu. Wa ma tahmilu, dan tidaklah mengandung seorang perempuan, dan itu juga tidak telah melahirkan illa kecuali dalam pengetahuan Allah. Semuanya dalam genggaman pengetahuan Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pada mata yang berkhianat. Mata-mata, spion-spion. Itu pun Allah tahu. Lirikan-lirikan kita yang nakal, katakan begitu, yang genit gitu, Allah tahu dari mata kita itu. Atau dari jangankan mata, isi hati saja Allah mengetahui. Itu Tuhan yang sesungguhnya harus begitu. Maha tahu segala-galanya. Bahkan di ayat yang lain juga disebutkan begini. Wa ma yu'ammaru bi mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi. Tidaklah dipanjangkan dari umur seseorang dan tidak juga dikurangi di umur seseorang illa fi kitab, kecuali semuanya ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Artinya seseorang akan berumur berapa, bisa jadi nambah umurnya sekian tahun, semuanya sudah ada dalam ketentuan, bukan di ketentuan dokter, bukan ahli medis yang menentukan.
ini tinggal 3 bulan lagi. Nah, itu kadang-kadang suka gitu kan, pernyataan-pernyataan dokter. Itu dokter yang tidak tahu Al-Quran biasanya. Suka memberikan vonis, umur Bapak tinggal setahun lagi, tinggal 3 bulan lagi. Nah, itu tentu saja hanya berdasarkan barangkali pengalaman-pengalaman yang bersangkutan. Tapi tidak sedikit orang yang sudah divonis seperti itu, kok masih hidup saja itu setelah 10 tahun juga gitu. Karena apa? Semuanya itu ada dalam pengetahuan Allah. Allah yang menentukan maksudnya, bukan di luar Allah. Dan semuanya dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Orang itu bisa tambah umur, seperti misalnya orang-orang seperti orang-orang Jepang, orang-orang Cina, kadang-kadang sampai ratusan tahun berkat minum ini, karena kebiasaan ini. Nah, semuanya itu dalam pengetahuan Allah. Mengapa umurnya panjang? Ya Allah menggerakkan, memberikan kepada yang bersangkutan supaya disebabkan dengan cara minum ini atau melakukan gerakan-gerakan seperti ini atau memakan hal-hal tertentu itu menyebabkan umurnya panjang. Tapi bukan karena itu, semuanya adalah Allah saja. Hanya Allah memberikan sebab orang itu jadi ingin berolahraga, ingin melakukan kegiatan makan dan minum apapun yang menyebabkan kesehatannya. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain, tidaklah jatuh sebuah daun kering yang sudah mengering dari sebuah pohon, kecuali dalam pengetahuan Allah. Allah Maha tahu, walaupun jatuhnya tengah malam, di kegelapan malam, kemudian daunnya juga mungkin daun kelor itu kecil, atau daun yang lebih kecil lagi, jatuh malam hari, Allah Maha tahu dalam kegelapan. Kalau kita, untuk apa memperhatikan seperti itu kan? Tiba-tiba nanti di halaman saya jadi bala itu. Nah, itu semua dalam pengetahuan Allah. Berapa jumlah daun yang jatuh, Allah Maha tahu. Kalau kita disapu saja itu. Kayaknya kurang kerjaan kalau ngitung berapa jumlah daun yang jatuh pada malam ini. Itu ada yang bayar. Itu semuanya untuk menggambarkan bahwa Allah mengetahui semua hal-hal terkait kehidupan ini. Termasuk apa wa ma tukhfis sudur dalam ayatnya. Apapun yang kau sembunyikan di dalam dada-dadamu. Artinya rencana, kemudian bahasa-bahasa self-talk gitu dalam istilahnya. Bahasa-bahasa kita sendiri semuanya dalam pengetahuan Allah. Allah mengetahui. Kita menilai seseorang, loh kok ngantuk melulu itu ngaji itu. Nah, kita mengatakan ngantuk itu dalam diri kita sendiri kan, itu self-talk biasanya disebut, itu pun Allah mengetahui. Karena pernyataan tadi, Allah mengetahui apa yang ada di dalam kisuru, di dalam dada-dada itu. Semua dalam pengetahuan Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh dari sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya. Kemudian di sini Allah mengetahui juga apa yang seorang perempuan kandung dan apa yang perempuan lahirkan itu pengetahuannya bukan sekedar jenis kelamin, bukan sekedar itu adalah sehat atau tidak, tapi semua apapun yang terkait dengan berita atau informasi mengenai janin itu dalam pengetahuan Allah. Masa depannya akan bagaimana dan seterusnya itu dalam pengetahuan Allah. Kemudian wa yawma yunadihim aina syuraka'i, pada saat atau pada hari Allah memanggil kepada mereka, mana sekutu-sekutuku yang dulu kalian persekutukan itu? Yaumul qiyamah yunadillahu musyrikin ala ru'usil khalaik. Allah nanti akan memanggil kepada orang-orang yang menyekutu Allah di seluruh makhluk. Aina syuraka'i, manakah sekutu-sekutuku alladzina abadtumuhum ma'i, yang dahulu kalian sembah beserta aku ini, atau kau sekutukan dengan aku. Qalu adzannaka, menjawab itu orang-orang musyrikin itu, adzannaka, aku beritahukan kepadamu wahai Allah, atau aku lapor kepadamu ya Allah, ma minna min syahid, kami tidak bisa memberikan persaksian.
Laisa ahadun minna al-yawma yashhadu anna ma'aka syarikan. Pada hari ini kami tidak mampu memberikan kesaksian bahwa besertamu itu ada sekutu. Tidak ada itu sembah-sembah itu. Apakah Nabi Isa atau kalau di orang Yahudi itu ada juga yang disebut sebagai anak Allah, Uzair itu kan. Di dalam Quran disebutkan Uzair. Uzair juga anak Allah menurut orang Yahudi sebagian. Nah, pada hari itu tidak bisa mereka memberikan persaksian karena semua yang mereka sekutukan semuanya sebagai hamba. Semuanya menghadap kepada Allah. Wadhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. Dan sesatlah atau hilanglah apa-apa yang mereka dahulu sembah-sembah minta-minta. Zahabu balam yanfa'uhum. Hilang semua yang mereka sekutukan saat di kehidupan dunia itu tidak bisa memberikan manfaat apapun. Wadhannu malah min mahis, dan mereka tidak bisa melarikan diri. La mahila min adzabillah, tidak bisa melarikan diri dari siksaan Allah pada hari itu. Kemudian di ayat berikutnya, tidak bosan-bosan al-insan itu dari berdoa kebaikan. Yaqulu ta'ala la yamalul insanu min du'aihi rabbahu bil khair. Selalu memohon kebaikan. Inginnya cenderung orang itu seperti itu, ingin kenikmatan-kenikmatan atau sesuatu yang mengenakan dirinya. Kecenderungan orang itu. Sehingga seorang bayi pun dibiasakan begitu, lama-lama jadi ogohan gitu kan. Kaogo. Sehingga dalam hal ini harus dikenalkan antara kenikmatan dan juga keburukan supaya seimbang. Barangkali bisa pernah mendengar cerita tentang Siddhartha Buddha Gautama waktu sebagai anak-anak itu tidak boleh diperkenalkan dengan keburukan-keburukan yang bisa menyakitkan. Ujung-ujungnya itu nanti menjadi tokoh katanya yang tidak suka dengan hal-hal yang bisa menyakiti manusia. Sehingga ya jadilah seperti keyakinan dalam agama Buddha seperti itu. Nah, pada hidup itu tentu ada yang menikmatkan dan juga ada yang tidak menikmatkan. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita, biarlah kenalkan kepada semuanya itu, termasuk misalnya pada pendidikan anak. Persilahkan juga kenalkan dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Biarkan sekali-kali hujan-hujanan, tidak boleh pernah hujan-hujanan. Nah, justru bisa menguatkan nanti terhadap tubuhnya dan juga nanti terhadap yang berkaitan dengan mental orang. Karena memang secara naluriah di sini orang itu layas amu, tidak pernah bosan. Artinya ingin selalu manusia itu memperoleh kebaikan. Begitu ditimpakan keburukan langsung pada usun qanut, mereka langsung jadi berputus asa. Nah, dengan demikian juga ini isyarat, kenalkan kepada yang menikmatkan dan juga yang tidak menikmatkan supaya ada keseimbangan, tidak gampang putus asa gitu. Nah, kemudian diberi sifatkan lagi di sini, kalau kami rasakan kepada orang itu rahmat dari kami, nanti ini salah satu, jika pendidikan ini tidak diberikan secara berimbang, layakulanna hadzali, ini adalah hasil usahaku. Ini adalah karena kehebatanku. Itu yang dahulu Bani Israel itu berkata seperti itu. Kami ini adalah manusia pilihan. Kalaupun kami masuk ke dalam neraka hanya beberapa hari saja. Jadi tidak akan memperoleh hal-hal yang menyakitkan nanti. Itu pengakuan Bani Israel. Karena apa? Karena Bani Israel itu di dalam hal ini Allah berikan kelebihan-kelebihan terus dalam sejarah hidup mereka itu. Para nabi banyak dari kalangan Bani Israel, tetapi sifat buruk Bani Israel itu tidak kurang-kurang juga. Tetap saja banyak menolak terhadap para nabi. Dan sekali keinginan mereka yang tidak dikabulkan itu, mereka di sini masuk kelompok ya'usun qanut, berputus asa. Seperti waktu zaman Nabi Musa, baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun, disuruh oleh Nabi Musa, tunggu dahulu sebentar, saya akan menghadap Allah ke Bukit Tursina.
selagi menunggu itu mereka malah membuat-buat anak sapi dari tanah yang pernah dilewati. Katanya malaikat Jibril waktu melewat laut itu dijadikan sebagai anak sapi dan dijadikan sesembahan. Karena meminta kepada Nabi Musa, loh Musa itu jauh atau lama sekali belum kembali-kembali. Ya udah kita nyembah kepada anak sapi saja yang ada, gitu kan, yang mereka hasilkan dan bisa bersuara masalahnya. Nah itu gambaran dari cepat berputus asa itu orang. Nah, tetapi pada saat mereka memperoleh anugerah gitu, langsung berkata, ini adalah hasil usahaku. Itu seperti Korun juga begitu kan. Korun itu zaman Nabi Musa juga. Dan termasuk umat Nabi Musa. Pada saat sudah melimpah ruah kekayaan dan sebagainya, langsung dia mengatakan, ini ada hasil usahaku. Ini hasil dari ilmuku. Hasil dari tidak melibatkan Allah. Dan merasa berjaya, dijaya saat itu. Dan lebih lanjutnya begini, dan tidak akan kiamah itu berdiri. Artinya mengingkari terhadap kehidupan akhirat. Kecenderungan orang yang seperti itu begitu. Maka dalam kehidupan ini selalu Allah pergilirkan antara keberhasilan dan kegagalan. Kalau manusia selalu berhasil, itu lama-lama akan mengaku diri sebagai Tuhan. Seperti Fir'aun. Sehingga Allah itu selalu memberikan itu kan dipergulirkan. Sekali waktu berhasil, sekali waktu gagal. Tapi kemudian ada berhasil lagi. Barangkali di situ adalah supaya menyadari bagaimanapun manusia itu ada kelemahannya. Sehingga tidak perlu ngaku-ngaku sebagai yang super gitu kan. Karena Allah sifatkan seperti ini. Dan apabila keyakinan ini persis orang Yahudi, walai rujitu ila rabbi innali indahulal husna. Kalau nanti aku kembali kepada Tuhanku, aku akan memperoleh kebaikan. Ini ajaran Yahudi. Yang tadi, saya kalaupun masuk ke dalam neraka hanya beberapa sehari saja. Ayyamam ma'dudat gitu dalam surat Al-Baqarah. Hanya beberapa hari yang terhitung, tidak lama gitu. Dan mereka merasa sebagai makhluk pilihan Tuhan. Nah, padahal di sini Allah menjelaskan kafaru. Maka kami akan memberitakan kepada orang-orang yang kafir dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Itu akan diperlihatkan nanti. Wallahu alam bagaimana cara memperlihatkan. Apakah berupa video gitu. Nah, kalau dalam kehidupan seperti ini juga rekam jejak hal-hal yang telah berlalu itu bisa diperlihatkan. Sudah ada teknologi digital itu. Ya sebelum digital juga bisa kan video-video yang VHS, yang analog juga dahulu sudah bisa memperlihatkan atau sudah teknologi film saja sejak tahun 20-an juga sudah bisa. Jejak langkah di jejak rekam-rekam kita itu dalam kehidupan yang sebelumnya ternyata kalau dipotret atau di film bisa diperlihatkan di kemudian hari. Nah, apalagi ini teknologi yang Allah akan dijadikan bukti bagi kita. Semuanya akan bisa diperlihatkan. Karena janji Allah, pasti kami akan memberitakan kepada orang-orang kafir terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bima amilu. Bagaimana caranya, wallahu alam. Tapi sekali lagi, kalau di dunia kemanusiaan aja, sekarang kita bisa memperlihatkan melalui video dan berbagai macam media yang lain. Kemudian walanudhiqannahum min adzabin qalil, dan akan kami rasakan kepada mereka dari siksaan yang sangat berat. Jadi kenapa mereka siksa? Karena tentu saja perbuatannya. Kemudian sifat lain yang Allah berikan atau Allah gambarkan terhadap manusia, wa idza an'amna 'ala insani a'rada wa na'a bi janibi. Cenderung begitu, seperti digambarkan di atas. Apabila manusia itu diberi kenikmatan, cenderung merasa dirinya sendiri yang memperoleh dan lupa bahwa itu adalah anugerah Allah. Tapi apabila ada kemalangan yang menimpa, maka dia segera kembali kepada Allah. Seperti orang yang dalam keadaan sakit,
rajin ke masjid. Saat sudah sembuh, lupa lagi masjid. Itu sifat umum manusia. Rajin sholat, setelah itu lupa lagi sholat setelah sembuh. Nah, tentu yang baik itu adalah yang istiqomah dalam keadaan bagaimanapun. Dan ini memang mahal, kecuali punya keimanan yang mantap. Kemudian di rangkaian ayat terakhir, Qul ara'aytum in kana min indillahi tsumma kafartum bihi man adalla mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Di sini Allah memberitakan ya Muhammadu li haula'il musyrikin al-mukadzibin bil Qur'an. Hai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrikin yang membohongkan Quran, bagaimanakah pendapat kalian jika Al-Quran ini min indillahi dari sisi Allah, kemudian kalian kufuri. Kaifa turawna halakum indalladzi anjalahu ala rasulih. Bagaimana kalian itu kok bisa mengufuri kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Walihada qala Allah kemudian berfirman, man adalla mimman huwa fi shiqaqin ba'in. Tidaklah ada orang yang lebih sesat dibanding dengan orang yang dalam kesulitan yang jauh. Yaitu dalam arti fi kufrin wa inadin, di dalam kekufuran dan di dalam penolakan masyaqatin bil haqi, dan menolak terhadap kebenaran, menolak Al-Qur'an. Artinya yang mengingkari Quran itu tentu saja di sini dijamin jauh dari petunjuk Allah. Nah, pengingkaran terhadap Quran itu tentu saja Quran itu harus diterima secara totalitas, jangan hanya sepotong-sepotong. Dan saat ini tidak sedikit kita kaum muslimin yang suka sepotong-sepotong dari Quran. Ini sebagian saja. Artinya apa petunjuk Quran? Sebagaimana pernah saya sampaikan, Al-Quran itu kalau cerita mengenai ibadah kepada Allah, ubudiyah, itu tidak rinci. Tapi kalau cerita mengenai muamalah, itu sangat rinci. Nah, ini semua sesungguhnya petunjuk Quran untuk dijadikan pedoman. Hanya bagi kita, umumnya kaum muslimin, kita lebih perhatian. Bisa jadi karena ketidakmengertian mungkin ya. Bukan karena kesengajaan, sehingga mudah-mudahan Allah mengampuni kita itu. Kita lebih perhatian kepada hal-hal yang sifatnya ubudiyah, beribadah kepada Allah. Kita merasa berdosa kalau tidak sholat. Bagus tentu saja. Kita merasa berdosa apabila tidak puasa bulan Ramadan. Bagus tentu saja. Tetapi pada saat kita misalnya, ya, yang jelas di dalam Al-Quran itu, seperti dalam transaksi jual beli, hal-hal yang besar, yang menurut surat Al-Baqarah ayat 282, itu wastashidu syahidaini mir rijalikum, begitu anjuran Quran. Dan persaksikanlah transaksi kalian itu syahidaini, dengan dua saksi dari laki-laki kalian. Illam yakuna farajulu wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada. Kalau tidak ada dua orang laki-laki yang bisa dijadikan saksi, cukup dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah, sudahkah ini menjadi perhatian kita pada saat kita transaksi? Rasanya belum terlalu memasyarakat ini. Bahwa saksi itu ya kita tidak merasa itu sesuatu perintah Quran. Padahal itu perintah Quran di dalam Al-Baqarah 282. Kalau namanya perintah tentu saja hukumnya wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal usul perintah yang ada dalam Quran adalah hukumnya wajib illa ma dalil ala khilafi. Kecuali ada dalil yang mengecualikannya, itu tentu saja berubah hukum. Nah, dalam hal ini bisa jadi karena ketidaktahuan, ketidaksadaran kita terhadap hal ini, kadang kita ya mudah-mudahan bukan menolak, karena ketidaktahuan aja, ketidaksadaran. Dan masih banyak lagi petunjuk-petunjuk muamalah yang lain, misalnya soal pernikahan. Itu rinci itu dalam Quran. Soal-soal yang kaitan muamalah itu. Kalau warisan ya jelas itu, lebih-lebih lagi. Lebih lagi, waris mewarisi di antara kita, kadang kita tidak begitu perhatian waris itu. Kita lebih perhatian kalau ada orang meninggal itu kapan 40 harinya gitu kan. 7 hari, dan itu silahkan saja boleh. Tapi itu harusnya diletakkan di bawah bagaimana ngurus warisannya.
Karena 40 hari doa-doa itu tidak ada dalam Quran sama sekali. Dan hadis juga tidak ada. Hanya inisiatif kita aja menggunakan interpretasi dari sejumlah dalil-dalil yang sifatnya implisit. Sedangkan kalau perintah untuk membagikan waris itu eksplisit, jelas itu. Yusikumullahu dalam Quran. Allah mewasiatkan kepada kalian. Tapi kita merasa, nanti aja kalau nunggu dulu ibu atau bapak meninggal dulu. Setelah dua-duanya meninggal baru urusan waris. Itu merepotkan. Nah, dalam hal ini itu kita kebanyakan kaum muslimin abai. Tapi kalau tidak melakukan sholat Jumat merasa berdosa gitu kan. Betul, bagus itu juga. Tapi harusnya seimbang. Nah, dalam hal ini menerima Quran itu jangan sepotong-sepotong, harus semua. Seperti yang kemarin pernah disampaikan Pak Mardon itu surat Al-Baqarah ayat 62 itu kan. Sepotong-sepotong orang-orang liberal itu. Bahwa orang Yahudi Nasrani yang beriman kepada Allah, ini juga ada pengertian yang lain nanti. Itu menunjukkan bahwa orang Yahudi Nasrani tidak perlu beriman kepada Rasul katanya berdasarkan ayat 62 Al-Baqarah. Nah, itu hanya sepotong, hanya satu ayat saja yang dia pelajari. Padahal di ayat yang lainnya itu adalah kalau kalian in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian menyintai aku Allah itu, fattabi'uni maka ikutilah aku Rasul itu. Artinya beriman kepada Allah itu tidak lengkap, tidak sah jika tidak disertai iman kepada Rasul. Ada ayat yang lain, cuma tidak dibaca oleh liberal itu. Kemudian juga orang-orang di sini hanya menafsirkan itu hanya berdasarkan ayat itu saja. Padahal di ayat yang lain, orang-orang yang kufur kepada Allah, hanya beriman kepada Allah tanpa beriman kepada yang lain-lainnya, itu juga terancam siksaan neraka. Artinya keberimanan itu, membaca Al-Quran itu harus dibaca secara menyeluruh. Sehingga komprehensif, sehingga pengertiannya itu utuh. Jangan sepotong-sepotong. Kalau hanya satu ayat itu nanti menyatakan semua manusia ini selamat, siapapun yang beragama itu aman. Gitu kan. Kalau hanya ayat itu saja. Tapi kan Quran itu bukan hanya satu ayat, itu ribuan ayat. Harus dibaca secara menyeluruh. Dan ini juga termasuk hal-hal yang terkait dengan persoalan ibadah ubudiyah atau yang sifatnya ritual kepada Allah, dan juga muamalah itu juga tentu harus diamalkan. Kecuali kalau kita tidak tahu, tidak mengerti tentang bagaimana tata cara kehidupan secara Islami dalam kehidupan masyarakat, yang itu ada aturan petunjuk Allah, itu insya Allah bebas. Tapi kalau kita sebetulnya mengetahui, mengerti itu termasuk menolak juga petunjuk Quran. Artinya memang harus secara menyeluruh menerima Quran itu, jangan hanya sebagian-sebagian. Saya kira ini akhir dari penjelasan surat Fussilat ini. Oh, mangga. Stop dulu di sini sebenarnya.